Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pada pagi hari ini? Bagaimana keadaanmu? Mungkin kalau engkau lagi ada banyak masalah, lagi dalam pergumulan, kita mau siapkan hati kita, amin. Kita mau berdoa. Namun sebelum kita berdoa, saya rindu ada satu firman Tuhan yang tadi malam sebelum saya tidur. Firman Tuhan ini diberikan kepada saya. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Saya akan bacakan sebelum kita memulai perenungan pagi hari ini. Tadi malam Tuhan taruhkan firman ini dalam hati saya. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di ufuk, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalan. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kusenangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Perlindungan Tuhan ada di atas kehidupan kita, amin. Tuhan memagari engkau dengan anugerahnya seperti perisai. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu, kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Pagi hari ini perenungan yang daripadamu. Kami percaya kami ada di dalam lindungan Tuhan. Kalau kami ada di dalam lindungan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menembus pagar perlindungan-Mu. Segala kuasa, niat jahat untuk menjatuhkan, meremukkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Firman-Mu berkata bahwa Engkau melindungi kami dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kalau dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, tidak ada kekuatan untuk berlindung. Dan tidak layak untuk berlindung. Tetapi anugerah-Mu seperti perisai. Dan anugerah-Mu itu berbicara sesuatu yang tidak layak kami dapatkan, tapi Engkau berikan dalam hidup kami. Anugerah-Mu seperti perisai, melindungi kami. Itu sebabnya kami dengan berani mengatakan kami tidak takut, kami tidak khawatir terhadap segala masalah, beban apapun yang ada di depan kami yang menghadang. Tuhanlah yang akan menolong kami. Kuatkan dan teguhkan kami mau merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, melanjutkan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus. Pagi hari ini kita akan bacakan firman Tuhan bersama-sama dari Markus 9 ayat 14 hingga 26. Ketika Yesus, Petrus dan Yakobus serta Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini dibawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak." Saudara, peristiwa ini terjadi waktu Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes baru kembali di atas gunung ketika Yesus dimuliakan, dan mereka melihat Musa dan Elia di sana. Mereka turun menemui murid-murid yang lain yang ada di bawah, ya, di dataran, yang dikerumuni oleh ahli Taurat dan mempersoalkan sesuatu dengan Yesus. Waktu orang banyak itu melihat Yesus, percayalah mereka semua dan bilang, "Tidak. Apa yang kamu persoalkan?" Jadi di situ ada seorang anak yang dibisukan oleh roh. Setiap kali roh itu menyerang dia, sesungguhnya dibanting pertama, dan mereka meminta murid-murid Yesus menyingkirlah, tapi tidak. Pada saat itulah Yesus berkata, "Hai kamu, berapa lama lagi aku harus tinggal?" Saudara, murid-murid yang tidak ikut dengan Yesus ke bukit, di gunung yang dimuliakan, mereka tidak dapat mengusir orang jahat itu. Sesungguhnya perkataan ini ditujukan baik kepada murid-muridnya maupun orang-orang yang di sekitar itu. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu harus ada aku di sana? Baru kamu percaya dan melihat kesungguhan. Tentunya Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian, mempersiapkan diri untuk meninggalkan murid-muridnya, mempersiapkan diri untuk membiarkan murid-muridnya mandiri dan mampu untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi mereka masih kurang. Saudara, kurangnya kepercayaan ini. Orang yang kalau kurang percaya, dia walaupun dia punya otoritas, dia akan merasa tidak layak. Orang yang merasa tidak layak, orang yang merasa eh, tidak punya otoritas, maka dia tidak akan menggunakan kuasanya. Karena dia pikir, saya tidak punya kuasa. Tetapi katakan kamu memiliki kuasa. Amin, kamu memiliki kuasa. Tapi waktu itu Roh Kudus memang belum dicurahkan. Tapi pada waktu itu mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Walaupun Yesus naik ke atas gunung, mereka sudah diberikan otoritas untuk mengusir setan. Masih ingat saudara, Yesus mengutus mereka pergi berdua-dua. Pada waktu itu, Roh Kudus juga menyertai mereka. Roh Kudus yang diberikan otoritas oleh Yesus, oleh Yahweh pada mereka. Amin, saudara. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Apa? Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil orang yang mudah." Saudaraku, Yesus butuh waktu untuk membuat murid-murid itu, membuat orang-orang yang mengalami kegelapan untuk percaya. Dan dengan otoritas, Yesus menegur roh jahat. Ayat 24, segera ayah itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintah, keluar daripada anak ini dan jangan." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanya mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir?" Jawab kepada mereka, "Tidak dapat usir kecuali berdoa." Amin. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu menjadi keluhan orang-orang di sekitar situ ketika mereka datang membawa anak yang mereka itu sakit ayan atau diserang oleh kuasa kegelapan. Murid-murid tidak bisa menyembuhkan. Dengan otoritas bisa menegur roh jahat itu sendiri keluar dari. Saudaraku, Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu ayah itu berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya." Saudara, persoalan percaya adalah persoalan yang jadi alat yang sederhana untuk mendatangkan mujizat.
Tapi kenapa tidak semudah itu? Banyak orang yang sulit untuk percaya. Banyak orang sulit untuk percaya sehingga mereka tidak menggunakan otoritas. Yang sudah diberikan otoritas pada pemimpin kuasa tidak menggunakan otoritas. Jadi saudara, kuasa itu tidak ada gunanya kalau kita tidak. Kuasa itu tidak ada gunanya kalau kita tidak menggunakan otoritas. Dan kuasa itu juga tidak berfungsi kalau kita tidak berdoa. Matius 17 ayat 21 bahkan kita berdoa. Berdoa dan berpuasa. Sedangkan bisa mengatakan bahwa latihlah diri menguatkan kepercayaanmu dengan firman, menguatkan kepercayaanmu dengan memuji dan menyembah, menguatkan kepercayaanmu dengan berdoa, menguatkan kepercayaanmu dengan berpuasa. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, tapi kepercayaan itu akan menjadi sia-sia. Kalau kita tidak gunakan otoritas, percayaan itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak menggunakan otoritas yang ada. Dengan satu confidence, karena Tuhan yang sudah lalu didasari dengan berdoa juga. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kalau kita mau melihat bagaimana kuat itu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pentingnya kita menjadi orang yang percaya. Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kedua, pentingnya menggunakan otoritas, memerintah dengan otoritas. Roh jahat keluar, pergi dari orang ini. Saudara, perintah dengan otoritas. Karena kita confident, kita yakin oleh darah anak domba Allah kita mengusir kuasa kegelapan. Yang ketiga, pentingnya berdoa dan berpuasa. Tadi dikatakan pentingnya berdoa, tetapi Matius 17 ayat 21 tentang kisah yang sama dikatakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Saudara, kita penting untuk melatih diri kita beribadah. Beribadah itu menyucikan diri kita dari segala yang jahat. Berdoa, berbangun hubungan dengan Tuhan, berpuasa, itu melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Ketika kita berpuasa, kita sangkal diri, kita merendahkan diri di depan Tuhan. Kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu jahat. Kita kunci kemenangan atas kuasa kegelapan. Tentunya kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak dikatakan hanya Yesus saja yang masuk, yang mampu mengusir kuasa kegelapan, tapi orang yang percaya pun sanggup mengusir kuasa kegelapan. Lalu kita tidak mengusir itu semua. Tolong ya, pergi dengan otoritas, pergi keluar dalam nama Yesus. Lalu dasarnya pentingnya kita tidak menjadi orang yang rajin berpuasa. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tuhan mengurapi, memberkati kita, menyertakan kuasanya di atas kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pentingnya kami menyadari bahwa menjadi orang percaya itu proses. Dengan mempelajari firman Tuhan dan tiap hari kami diperhadapkan. Keraguan demi keraguan kami singkirkan dalam nama Yesus. Kami berdoa kami menjadi orang yang percaya dan sungguh-sungguh diajar oleh kebenaran firman-Mu. Sungguh-sungguh percaya karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan menggunakan otoritas dan kuasa yang ada untuk mengusir kuasa kegelapan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami menjadi orang yang suka beribadah, berdoa dan berpuasa menjadi dasar kehidupan kami hingga kami dibentuk menjadi orang-orang yang beribadah. Bapak, kami bawa seluruh pokok-pokok doa kami Tuhan untuk jiwa-jiwa yang terus kami bawa di dalam pemuritan. Kami juga membuka kelas pemuritan secara intens. Kami berdoa lewat kelas pemuritan ini hamba-hamba Tuhan yang diperlengkapi ini akan siap masuk di dalam sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah Alkitab. Kami berdoa seluruh pokok-pokok doa jemaat yang sakit, yang perlu didoakan, kami selalu bawa di dalam healing movement setiap jam 12 siang, jam 12.30 siang dan 11.30 siang waktu Indonesia Barat. Kami mau terus bawa Tuhan jiwa-jiwa ini. Ada begitu banyak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan kami bawa tidak ada satupun nama-nama yang terlewatkan. Dalam nama Yesus sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Orang-orang yang takut akan Tuhan diberkati, diurapi, dipulihkan. Kami sambut berkat Tuhan yang spesial dalam kehidupan kami. Kami sembuh dengan otoritas nama Yesus. Kami perintahkan iblis engkau keluar dari dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya kami adalah lebih dari semua yang percaya diberkati, lebih daripada pemenang. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.